Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Kurnia Putri Ivani dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat podcast untuk tugas mata kuliah konsep dasar PPKN dengan narasumber. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nason Faukita Mamal, unit kerja di SD Negeri Kendal 4 sebagai guru ahli pertama. Bapak sudah bekerja menjadi guru, profesi guru berapa tahun? Saya itu kebetulan lulus kuliah itu 2015, kemudian berasal dari Klaten, terus ditempatkan di sini itu 2019, artinya hampir 4-5 tahun. Langsung saja kita ke topik podcast hari ini tentang P5. Oke. Nah, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mengambil peran sebagai pengajar Pancasila? Oke. Saya memandang bahwa Indonesia itu perlu tidak hanya pintar tapi juga berkarakter. Iya. Gitu. Jadi anak-anak itu keterampilannya itu tidak melulu soal IQ tapi SQ-nya juga keterampilannya. Jadi kita itu sebenarnya butuh orang yang berkarakter. Jadi itu di profil pelajar Pancasila itu di situ semua. Iya. Bagaimana Bapak memandang peran pengajar Pancasila dalam pendidikan? Oke. Peran pengajar Pancasila dalam pendidikan itu cukup krusial, gitu. Jadi sangat penting sekali. Kalau melihat ke belakang, ideologi Pancasila itu bagaimana anak itu bisa menyelesaikan persoalan di lingkungan, gotong royong, kemudian bertuhan, seperti itu. Jadi cukup krusial sekali, apalagi di kurikulum merdeka itu sudah dimasukkan pelajaran P5 gitu. Jadi saya sangat mendukung sekali. Kalau di SD-nya Bapak itu antara kurikulum merdeka sama kurikulum 13 itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan semuanya atau hanya beberapa kelas? Kebetulan kita menerapkan kurikulum merdeka itu kan mandiri belajar, gitu, mandiri belajar. Dan untuk tahun ini itu di kelas 1 dan kelas 4, baru di kelas 1 dan kelas 4 gitu. Jadi tahun depan nanti kelas 2 dan kelas 5 gitu. Untuk sementara ini kelas 1 dan kelas 4. Apa yang dapat diartikan sebagai profil pengajar Pancasila yang kuat? Profil pelajar Pancasila yang kuat menurut saya dia itu berkarakter itu tidak cuma dari segi teori, melainkan juga tuntunan. Jadi kalau orang itu pepatah mengatakan satu tuntunan lebih baik daripada 1000 teori gitu. Jadi pelajar Pancasila yang kuat menurutku juga memberikan contoh, tidak sekedar cuma teori gitu. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila? Kalau sebenarnya kalau dibilang bagaimana caranya untuk menguatkannya, menguatkan itu menurut saya cara yang paling efektif itu memberikan contoh. Saya tuh dulu SD itu pernah sering baca kalau ada nenek-nenek mau menyeberang jalan gitu, seberangkanlah gitu. Cuman itu ada di question, ada di soal aja. Tidak pernah kita itu diberikan simulasi. Nah itu. Jadi kalau kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, kita itu butuh yang namanya simulasi. Anak itu bagaimana? Saya yakin siswa-siswi kita itu kalau ditanya buang sampah ke tempat sampah seperti itu. Tapi kita nggak pernah disimulasi kalau buang sampah ke tempat sampah gitu. Kalau kita melihat contoh di Jepang sana, kenapa
murid-murid itu kelas 3 itu nonsen, dia itu bisa membaca, bisa menulis, tapi satu yang mereka pastikan, mereka harus bisa antri gitu, membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Jadi simulasi lah. Iya, lebih dan Indonesia tuh kebanyakan teorinya bukan prakteknya. Nah, itu. Iya. Apa tantangan utama dalam mengajar nilai-nilai Pancasila di era modern saat ini? Kalau tantangannya mungkin ini, anak-anak itu dekat dengan sosial media, gitu. Dan saya yakin bahwa guru itu kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang dari segi informasi itu kalah, gitu. Cuman tantangannya adalah anak-anak itu tidak memiliki keterampilan mana informasi yang itu benar-benar bisa tervalidasi atau hoax, karena banyak sekali narasi-narasi di sosial media itu. Kalau kita itu nggak bisa info yang real atau info yang hoax, maka kita akan kemakan di situ. Kasus yang kerusuhan dan lain sebagainya itu berawal dari hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa menyaring semua informasi didapat itu tanpa bisa memvalidasi bahwa itu informasi benar atau salah. P5 ini tuh sebenarnya hanya diterapkan di SD sekolah dasar atau di SMP itu juga ada? Ya, di SMP ada, di SMA juga ada gitu. Jadi bagaimana Bapak menyesuaikan metode pengajaran untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak sekolah dasar? Kalau anak-anak sekolah dasar itu ini miskomunikasi ya. Miskomunikasi itu dalam artian P5 itu dianggap untuk sebagian guru itu sebagai produk. Katakanlah ada botol aqua gitu, ada botol aqua, terus anak-anak bisa menghias botol aqua sehingga dia itu jadi tempat pensil katakanlah gitu. Nah, itu miskomunikasi buat saya. Karena apa? Karena profil pelajar Pancasila atau P5 itu produknya adalah perubahan sikap. Jadi bukan produk bukan, tapi perubahan sikap. Anak mulai dari botol bekas itu dia bisa bergotong royong, ada yang menggunting, ada yang melukis gitu. Jadi perubahan perilaku bukan produknya gitu. Jadi miskomunikasinya seperti itu. Jadi kalau saya itu memahamkan kepada guru-guru yang lain bahwa yang penting itu justru produknya itu adalah perubahan perilaku gitu, perubahan perilaku. Apa dampak positif yang dapat dihasilkan dari penguatan pengajaran Pancasila? Kalau yang paling mendasar adalah anak nanti akan peka terhadap lingkungan. Itu yang paling utama. Paling utama, karena profil pelajar Pancasila itu dikhususkan anak nanti peka terhadap lingkungannya, bagaimana dia itu bisa hidup di satu lingkup dia bermasyarakat gitu, bergotong royong dengan mengeluarkan kreativitasnya untuk membangun masyarakat seperti itu. Untuk dampak negatif dari P5 ini ada tidak Pak menurut Bapak? Kalau dampak negatif itu ini Pak, mungkin ini bukan semata-mata dianggap sebagai dampak negatif, cuman ketidakselarasan antara pemahaman itu terkadang malah membuat hal-hal negatif. Misalnya saya kasih contoh itu tadi, ada profil pelajar Pancasila itu dianggap sebagai endingnya nanti sebuah produk. Anak nanti menciptakan sebuah produk, sehingga nanti kalau SD itu yang yang kekurangan dana, dia itu nge-push, dipaksa mengeluarkan dana untuk proyek P5 ini. Sebenarnya ini yang diperlukan adalah perubahan tingkah laku, perilaku, bukan semata-mata produknya. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam dialog terkait nilai-nilai Pancasila? Kalau
dialog Pancasila itu kalau di kasus SD itu menurut saya paling mudah dinarasikan sebagai sebuah tokoh, sebagai sebuah cerita gitu. Misalnya kayak cerita pahlawan gitu. Dulu itu pengorbanan pahlawan itu misalnya Bung Karno atau siapa gitu. Itu mudah dinarasikan seperti itu sehingga nanti kita itu Pancasilais gitu. Berani berkorban gitu. Bagaimana pendekatan yang berbeda dalam mengajar Pancasila kepada siswa dari berbagai kelompok usia? Kalau kelompok usia itu ranahnya mestinya kan kalau usia SD beda dengan cara berpikir anak SMP, cara berpikir anak SMA seperti itu. Kalau SD itu menurut saya itu paling efektif itu tadi memberikan contoh gitu. Kalau memang kita mau lingkungannya bersih ya kita harus memberikan contoh. Buang sampah, simulasi buang sampah gitu. Kalau ke atas gitu pendekatannya persuasif, sudah diajak mikir, sudah diajak berdiskusi gitu. Ini ada makin kesini kita krisis iklim misalnya gitu. Nah, kita ajak diskusi penyebabnya apa, karena sampah yang berserakan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada jenjang grade nya. Kalau SD itu yang ringan dikasih contoh gitu, kalau yang grade usia yang atas itu diskusi. Apa saja sumber daya atau bahan ajar yang efektif untuk mengajar P5? Sebenarnya saya sampai sejauh ini itu belum menemukan saya itu gagal memahami apa yang namanya itu bahan yang efektif, bahan pelajaran yang efektif. Cuman saya yakin bahwa tidak ada bahan ajar yang efektif, tapi bahan ajar yang sesuai dengan anak. Karena anak itu cara belajarnya beda-beda. Kalau melihat profil belajar anak itu ada 3, dia itu auditory, dia itu kinestetik, yang ketiga dia itu visual. Jadi auditory mungkin dia mendengarkan ceramah seperti ini, mendengarkan Pak Guru, Bu Guru bercerita itu menangkap. Kalau visual dia tuh harus ditayangkan sebuah video atau melihat langsung gitu. Kalau kinestetik dia tuh harus praktek gitu. Jadi menurut saya nggak ada bahan ajar yang efektif, tapi bahan ajar yang sesuai itu ada. Bagaimana Bapak merancang pembelajaran yang mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila? Kalau menginternalisasi nilai-nilai pelajar Pancasila itu kita dikenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu dia itu memenuhi seluruh kebutuhan belajar siswa. Tadi sudah saya sebutkan bahwa profil belajar siswa itu ada 3, ada auditory, kinestetik, dan visual. Nah, diferensiasi itu mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa itu. Ada yang misalnya di satu ruangan itu dikumpulkan jadi satu, yang auditory mana, yang kinestetik mana, yang visual mana. Nah, kita nanti berikan treatment yang berbeda. Itu kita itu diajarkan pembelajaran diferensiasi di sini. Bagaimana pengajar Pancasila dapat membantu siswa mengatasi perbedaan dan konflik dalam lingkungan sekolah atau masyarakat? Profil pelajar Pancasila itu satu yang menarik, itu mengajarkan bahwa diversity atau perbedaan itu tidak bisa terlepas dari lingkungan manapun gitu. Jadi kalau menurut neuroscience itu otak kita itu diciptakan untuk lebih tajam kepada perbedaan gitu. Jadi kita mengajarkan anak itu bahwa berbeda itu sesuatu yang lumrah gitu, sehingga nanti ada orang mungkin ini kalau misalnya
kalau tidak memandang ideologi apapun, memang misalnya ada teman bilang bakal Malaysia gitu. Dia itu nggak punya teman Malaysia gitu. Tapi kalau yang punya teman Malaysia, aku itu teman dengan Malaysia, dia itu nggak seburuk itu dan lain sebagainya. Maka perbedaan itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Diajarkan perbedaan, bahwa perbedaan itu tidak bisa terhindarkan, dan memang otak kita itu menangkap perbedaan, dirancang seperti itu. Apa strategi efektif dalam mengembangkan rasa cinta terhadap Pancasila di kalangan sekolah dasar siswa sekolah dasar? Kalau apa namanya, yang paling efektif itu sekali lagi saya itu strateginya itu apa namanya, yang sesuai aja. Kalau kita itu di sekolah itu berbagai macam metode dan pengajaran itu dilakukan, nanti tergantung profil belajarnya siswa juga gitu. Jadi semua itu dicoba, ada yang praktek, ada yang dengan storytelling, ada yang dengan video gitu, puisi. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dalam mengajar nilai-nilai Pancasila? Gampang, perubahan tingkah laku anak. Apakah terdapat peran khusus yang harus dimainkan oleh lembaga pendidikan dalam memperkuat profil pengajar Pancasila? Satu, saya jawab dengan tegas, menjadi role model gitu. Jadi dia tuh tidak hanya teori tapi juga memberikan contoh. Bagaimana guru Pancasila dapat menjadi contoh teladan bagi siswa? Yang pertama ini ya, kalau contoh itu dia itu paham dulu bahwa Pancasila itu apa sebagai ideologi kita gitu. Pancasila itu menyangkut keberagaman gitu. Jadi kalau dia tuh bisa, guru itu bisa memberikan contoh kalau dia itu paham apa Pancasila, apa ideologinya. Dia itu punya prinsip kebenaran dalam sistem kerja otaknya, bahwa Pancasila itu memang penting, memang harus tidak boleh berhenti di pemahaman saya, tapi juga harus ditularkan ke peserta didik. Menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung pengajaran nilai-nilai Pancasila di rumah? Memang kalau bicara masalah dunia pendidikan, itu tidak melulu soal guru dan murid, tapi peran orang tua itu justru malah krusial di situ. Karena nanti 24 jam itu anak paling banyak menghabiskan waktu dengan orang tua, maka harus terjadi feedback juga apa namanya, berjalan beriringan gitu. Jadi misalnya sekolah memiliki program ini, maka nanti pengawasan maupun penguatan nanti di rumah gitu. Peduli lingkungan misalnya, ya anak tidak boleh mengambil tanaman sembarangan gitu, jadi harus seimbang. Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan? Kalau integrasinya kalau di kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah ada gitu. Jadi tergantung kita itu mengenal, kalau di alur kurikulum Merdeka kita itu mengenal dengan CP dan TP. CP itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu induknya, kerangka berpikirnya di sini, kemudian nanti diturunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran gitu. Jadi tinggal pilih aja mana yang harus dikuatkan, tidak semua lima-limanya disapu bersih satu dulu misalnya. Berkepentingan global misalnya gitu. Jadi pilih satu, nanti diturunkan ke TP. Tujuan pembelajaran itu TP-nya diturunkan menjadi ATP. Itu alur tujuan pembelajaran itu caranya gimana? Apa nasihat Bapak bagi
calon pengajar Pancasila yang ingin mengembangkan profil mereka? Kalau nasihat itu ini, Kalau tidak motivasi atau Pancasila itu kan ideologi kita dipikir oleh orang-orang besar zaman dulu, dan Indonesia itu rakyatnya salah satu yang terbesar di dunia, dan kita bisa bersatu itu atas ideologi satu itu. Jadi naif sekali kalau tidak memandang Pancasila itu sebagai bentuk kerukunan, itu sangat naif sekali gitu, bahwa penting bagi kita untuk berjiwa Pancasilais. Bagaimana pengajar Pancasila dapat mempromosikan kerjasama antar siswa dan toleransi di kelas? Pelajar Pancasila itu saya tidak bisa kalau pelajar Pancasila itu harusnya lebih banyak ke praktek daripada teori. Jadi integrasinya itu harusnya seperti itu. Anak-anak itu dikenalkan bagaimana bergotong royong itu ya real di lapangan. Kalau dalam kasus sekolahan ya kerja kelompok, disediakan satu kasus, nanti anak-anak kerja di situ. Apa cerita sukses yang dapat Bapak bagikan tentang pengajar nilai-nilai Pancasila? Tentu bagi guru itu kalau kriteria sukses itu perubahan perilaku siswa itu tolak ukur yang paling utama. Sekali lagi, miskomunikasi hari ini P5 itu dianggap sebagai menghasilkan sebuah produk, tapi yang asli adalah produknya itu sendiri adalah perubahan perilaku gitu. Jadi kalau anak-anak yang di kelas misalnya sering ejek-ejekan, tidak rukun dan lain sebagainya, itu perubahan perilakunya adalah saling menghormati, saling berbagi rasa, itu berhasil. Bagaimana Bapak menangani tantangan yang mungkin timbul dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila? Ya, kalau di kasus SD itu anak itu per hari ini mungkin kalau generasi yang dulu saya nggak tahu, tapi kalau anak-anak per hari ini karena memang distraksinya begitu luar biasa, sosial media dan lain sebagainya, itu nggak bisa kok diberitahu cuma satu kali, itu nggak bisa. Itu harus kalau bahasa Jawanya gretek, harus berulang-ulang kali. Hari ini dikasih tahu, besok lupa lagi ya dikasih tahu. Itu tantangannya, kita nggak boleh capek-capek memberitahu. Kadang yang mahasiswa pun masih begitu. Iya. Apakah terdapat pelatihan atau program pengembangan diri yang berguna bagi pengajar Pancasila? Saya kebetulan baru selesai mengikuti program guru pengembangan gitu, dan itu saya sangat merekomendasikan bagi khususnya guru untuk mengembangkan diri terkait tidak hanya kurikulum Merdeka, tidak hanya P5, juga pengembangan diri dalam segi manajemen sekolah. Jadi saya sangat mensupport sekali guru penggerak. Bagaimana Bapak mendekatkan nilai-nilai Pancasila kepada konteks kehidupan siswa sendiri? Jadi memang Pancasila itu dirancang untuk menyiapkan anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah di lingkungan. Jadi kalau pelajar Pancasila harusnya konteks yang diberikan atau proyek yang diberikan adalah yang dekat dengan anak-anak gitu, yang dekat. Misalnya anak-anak punya isu apa, isu lingkungan, berarti kita harus fokus ke situ. Wah, kita itu masih parah yang namanya membuang sampah di tempat sampah.
konteks sehari-hari aja yang dekat dengan anak. Karena Pancasila itu memang dirancang untuk dia itu bersinggungan langsung dengan masyarakat, lingkungan, alam. Apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam mendukung P5? Masyarakat itu sebagai contoh langsung, itu bagaimana interaksi masyarakat itu dicontoh oleh anak-anak, bagaimana cara bicara, bagaimana perilaku itu dicontoh oleh anak-anak. Maka perlu integrasi antara masyarakat juga dengan pihak sekolah. Kalau memang dirasa memberikan dampak buruk untuk anak-anak, harusnya masyarakat juga menyadari. Nah, terkadang tuh masyarakat desa, apalagi yang agak pelosok itu bicaranya, mohon maaf bapak-bapak itu agak kurang tertata dan di situ tidak mengenal kalau di situ ada anak kecil gitu ya. Bagaimana hubungan antara pengajar Pancasila dan pembentukan karakter siswa? Hubungannya itu sangat erat sekali karena Pancasila itu basicnya adalah pembinaan. Jadi ideologi yang dibangun itu Pancasila, outputnya nanti karakternya terbentuk. Jadi induknya Pancasila, produknya nanti karakter, gitu, perubahan perilaku, gitu. Jadi satu kesatuan. Apakah ada penelitian atau studi kasus yang menarik terkait penguatan profil pengajar Pancasila? Jadi kalau studi kasus saya nggak tahu. Makanya kalau belajar dari negara-negara yang maju gitu, dia itu lebih ke, jadi kita kembali ke obrolan bahwa Indonesia itu penuh dengan teori, cuman untuk simulasi itu kosong. Di Jepang itu angka bencana itu sama kayak Indonesia gitu. Jadi di suatu Jepang itu selalu memberikan simulasi, nanti kalau ada sirine maka nanti semua warga akan keluar untuk mitigasi bencana, untuk menghindari bencana. Nah, Indonesia itu tidak pernah digitukan gitu. Makanya nggak heran, mohon maaf, misalnya tragedi bencana banyak yang terkena bencana karena edukasinya tidak pernah disimulasikan dan lain sebagainya. Per hari ini kalau anak-anak buang sampah di tempat di sembarang tempat, bukan di tempat sampah, itu karena memang tidak pernah disimulasikan. Terus kalau mungkin kalau ranah lebih tinggi lagi, kita itu kebijakannya kurang. Kalau melihat di Singapura itu buang permen karet aja penjara gitu. Bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam pengajaran P5? Teknologi itu menurut saya dua belah mata pisau yang tajam gitu. Jadi dia itu bisa membantu manusia, juga bisa digunakan untuk mengancam seseorang gitu. Jadi teknologi saya nggak naif, saya juga menggunakan teknologi. Karena di sisi lain juga teknologi itu memberikan dampak yang buruk kalau memang penggunaannya tidak sesuai semestinya. Per hari ini gitu kita merasa bahwa yang paling penting itu bukan seberapa banyak informasi yang kita dapat, tapi seberapa valid informasi yang kita dapatkan. Kadang semua informasi tapi hoax semua. Bagaimana pengajar Pancasila dapat menginspirasi siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab? Nah, kalau Pancasila itu memang didesain nanti anak atau nggak harus anak sih, orang tua itu peka terhadap lingkungan gitu. Jadi
kalau ditanya itu sebenarnya Pancasila itu proyek kebaikan itu sendiri gitu. Jadi semua muara yang baik-baik itu ada di Pancasila. Mungkin ini saja podcast yang bisa saya berikan ke Bapak ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Ya. Sukses Ya, amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.